Cek cek. Ya, perkenalkan nama saya Siftian Abdullah Zinanazaki dengan NIM 21051214046 Sistem Informasi B. Teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah komputer yang Anda nikmati hingga saat ini. Kecanggihan yang dimiliki membuatnya seolah-olah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah lengkap komputer? Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer adalah seperangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga sekarang. Komputer dimaknai sebagai seperangkat komputer elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Yang satu dengan lainnya saling bekerjasama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Donald H. Sanders mendefinisikan sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada dalam memori. Sedangkan menurut Larry dan Nancy Long, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi logik, dan perhitungan-perhitungan lainnya. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini Anda gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, Anda juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Masuk kepada perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Pada saat itu, banyak sekali para penemu-penemu yang menjadi inovator konsep dasar penggunaan komputer itu sendiri. Dimulai pada awal tahun 3000 sebelum Masehi dengan sempoa Abajusina, di mana sempoa Abajusina adalah salah satu sempoa pertama yang pernah dibuat manusia yang digunakan untuk menghitung. Kemudian melangkah pesat pada tahun 1642, abajus berevolusi ke mesin penjumlahan mekanik pertama dibangun oleh matematikawan yaitu Blaise Pascal. Kalkulator mekanis pertama ini diberi nama Pascal Line. Dari tahun 1690 sampai awal 1700-an, kita bertemu Gottfried Leibniz, dikenal karena kontribusinya terhadap matematika dan dianggap sebagai yang pertama dari sekian banyak ilmuwan komputer di dunia. Terinspirasi oleh Pascal, Leibniz menciptakan mesin penghitung yang mampu melakukan keempat operasi aritmatika. Leibniz juga yang pertama meletakkan konsep bilangan biner dan bahkan merintis mesin yang menggunakan sistem biner. Dari penemuan Leibniz, kita dapat belajar bagaimana menghitung aritmatika di dasar 10. Kemudian berkembanglah sejumlah cara yang tak terbatas untuk mewakili informasi, seperti oktal dengan basis 8, heksadesimal dengan basis 16 digunakan untuk mewakili warna, 256 yang digunakan untuk encoding, biner dengan basis 2 yang diwakili oleh angka 0 dan 1. Pada tahun 1800-an kita bertemu dengan Charles Babbage, dikenal sebagai bapak penemu komputer dengan desain mesin penghitung mekanisnya. Pada tahun 1820, Babbage menyatakan bahwa banyak perhitungan yang terdiri dari operasi yang secara teratur diulang-ulang. Operasi ini dapat dilakukan secara otomatis. Pernyataan itu merintis desain pertamanya, Different Engine, yang memiliki set instruksi tetap yang sepenuhnya berjalan otomatis, melalui penggunaan tenaga uap dalam sebuah meja. Di tahun 1630, Babbage berhenti bekerja pada penemuan pertamanya karena untuk mengejar gagasan kedua yakni mesin analisis, di mana pada penemuannya kali ini dapat menjalankan operasi dalam perintah non-numerik melalui penambahan kontrol kondisional memori penyimpanan dan kontrol bersyarat dari gulungan kertas menjadi dasar komputer mekaniknya. Di era yang sama, ada Lovelace dianggap sebagai programmer pertama di dunia yang dikenal dengan algoritma yang menghitung angka Bernoulli, dirancang untuk dapat bekerja sinkron dengan mesin Babbage.
Ada Lovelace menguraikan dasar-dasar pemrograman seperti analisis data, perulangan atau looping, dan pengamatan memori. 10 tahun sebelum pergantian abad bermula dari inspirasi Herman Hollerith, perancang salah satu mesin elektromekanis yang pertama yang disebut sebagai tabulator sensus. Mesin ini akan membaca dan mencatat data sensus Amerika Serikat dari kartu yang dilubangi. Tabulator Hollerith menjadi sangat sukses sehingga mampu membangun perusahaan sendiri. Perusahaan ini akhirnya dikenal sebagai IBM. Bagaimana mekanisme kerjanya? Pada dasarnya, sebuah gulungan kertas dimasukkan ke mesin ini, di mana spinner tajam dapat menghasilkan lubang pada kardus sebagai input. Mesin ini adalah cikal bakal pertama dari keyboard. Tahun 1900-an, teori komputasi mulai berkembang, dan mesin mulai digunakan untuk perhitungan. Sehingga kita masuk ke topik berikutnya, yaitu perkembangan komputer setelah tahun 1940. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, yaitu pada tahun 1930 hingga 1959. Pada tahun ini merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator dan Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presbeck Ecker dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun baru dimulai di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Bahkan pada peletakannya, program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor, dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor, yaitu pada tahun 1960 hingga 1965. Pada tahun ini, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya, dan biaya pembuatannya juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit pada tahun 1970 hingga 1980. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1970, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, namun ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat secara umum. Komputer generasi keempat mikroprosesor pada tahun 1990 hingga sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komputer dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer.
Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Komputer generasi kelima Artificial Intelligence, itu sekarang hingga masa depan. Generasi kelima ini hingga sekarang dalam tahap pengembangan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, dan diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Kemudian memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, dan juga semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan juga ciri yang berikutnya yaitu komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi.